Oke, saya mulai perkuliahan hari ini ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Eh, saya ingin melanjutkan yang minggu lalu ya. Kalau nggak salah itu saya kasih grup ya, grup teks. Karena nggak cukup minggu lalu waktunya dan baru satu kelompok saja, jadi saya sampaikan ya minggu lalu bahwa untuk yang minggu lalu belum dapat, jadinya dapatnya hari ini. Itu ini ya, yang ini. Oke, ada grup teks. Coba analisis aplikasi yang grup kalian pilih. Jadi sesuaikan sama grup teman-teman yang sudah teman-teman pilih sebelumnya. Itu dari segi learnability, efisiensi, memorability, errors and safety, sama yang terakhir itu ada satisfaction ya. Oke, siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Kelompoknya Erika kan sudah. Kelompoknya Diva ya? Kelompoknya Diva sudah. Sudah, Miss. Sekarang boleh? Boleh, silahkan. Bisa share screen ya. Kalau ada share screen bisa share screen, kalau enggak ya sampaikan aja biasa. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi kami di sini akan membawakan yaitu aplikasi Dana. Jadi yang pertama sendiri untuk learnability akan disampaikan oleh Mariun. Untuk Mariun dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit learnability dari aplikasi Dana. Aplikasi Dana ini sangat learnability dikarenakan sudah memiliki icon-icon yang unik, sehingga membuat visibilitas menjadi terfokus dan mudah untuk dibedakan. Selain itu, letak menu juga tertata rapi dan memiliki titel sehingga dapat menjelaskan kegunaan dari menu tersebut. Selain itu, pada aplikasi Dana, ketika mengirim atau transfer pembayaran, aplikasi Dana akan memberikan feedback berupa icon, centang, dan teks pembayaran yang berhasil, yang memiliki visibilitas yang jelas dan sangat menggambarkan bahwa transaksi telah berhasil. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan dibawakan oleh Marlu mengenai efisiensi dari aplikasi Dana. Untuk Marlu dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu tentang efisiensi Dana. Nah, karena alur pengguna aplikasi Dana yang cukup mudah untuk dipelajari, maka user akan dapat menggunakan fitur-fitur Dana dengan efisien dan cepat. Dana dapat digunakan untuk transaksi apapun dengan praktis, mulai dari pembayar tagihan, transaksi barcode, scan, hingga e-commerce. Nah, contohnya itu cara membuat akun Dana pun cukup mudah. Daftarnya perlu memasukkan nomor telepon dalam form yang disediakan Dana untuk registrasi, beserta data-data lainnya. Selain itu, untuk melakukan top up pun sangat mudah karena dapat dilakukan dari mana saja dengan metode apa saja, seperti dari Alfamart hingga transfer melalui rekening bank. Nah, selain itu, Dana juga menjadi alat bayar yang efisien karena punya fitur scan QR yang dapat dilakukan hanya dengan kamera smartphone. Setelah itu, pembayar akan berhasil, sehingga itu sangat cukup mudah bagi user untuk melakukan pembayaran. Oke, sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Oke, yang selanjutnya itu mengenai memorability dari aplikasi Dana sendiri. Untuk memorability akan disampaikan oleh Diva. Untuk Diva dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memorability dalam Dana adalah ketika melakukan penggunaan aplikasi Dana ini disediakan berbagai banyak fitur namun dengan disertai gambar sehingga memberikan petunjuk kepada pengguna tanpa pengguna harus mengingat satu persatu fitur dalam aplikasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, jika pengguna tidak melakukan penggunaan aplikasi Dana dalam rentang waktu yang lama, tidak akan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Dana tersebut, sehingga pengguna tetap bisa menggunakan data tanpa harus diberikan tutorial penggunaannya. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai error dan safety dari Dana.
Dana sendiri memiliki proteksi keamanan tingkat tinggi dalam transaksinya, yaitu disebut dengan dana protection. Nah, Dana sendiri mengklaim bahwa dana protection akan memberikan garansi uang kembali jika adanya penyalahgunaan dalam transaksi. Nah, selain itu, Dana juga memiliki sistem PIN yang dapat mencegah aplikasi dibuka maupun transaksi yang memang benar dilakukan oleh owner dan Dana itu sendiri. Jadi dengan adanya PIN ini, Dana mengklaim bahwa PIN pastinya akan dimiliki oleh unik dan dimiliki oleh owner Dana itu tersendiri. Jadi Dana juga mengklaim bahwa mereka akan bersedia 24 jam untuk menerima laporan atau keluhan mengenai masalah-masalah transaksi. Oke, yang selanjutnya dari satisfaction akan dijelaskan oleh Wulan. Untuk Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian satisfaction ya. Menurut data dari Play Store Dana sendiri telah didownload lebih dari 50 juta dan memiliki rating sebesar 4,2 dari 2 juta pengguna. Hal ini telah cukup membuktikan bahwa Dana dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia, karena memiliki fitur dan cara penggunaannya yang mudah. Dana juga menjadi solusi bagi UMKM dalam hal pembayaran secara cashless, dan hal ini juga membuktikan bahwa Dana memiliki daya tarik yang kuat karena kemudahan yang dimilikinya. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baik, mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok Dana. Terima kasih, Bu. Oke, cukup ya dari kelompok Dana. Sudah disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas dari sisi learnability, satisfaction, safety and error ya dari aplikasi Dana itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa dia sudah memenuhi konsep usability ya, kebergunaan. Nah, jadi ya berguna kan aplikasi tersebut ya, Dana tersebut dari sisi usability-nya ya. Oke, lanjut, ada gini pertanyaan atau ada yang belum jelas? Udah cukup jelas ya disampaikan sama kelompok Dana ya. Ibu bilangnya kelompok Dana, Ibu nggak apa kelompok ini. Oke, lanjut deh. Ada lagi yang sudah selain kelompoknya Cahyadi, yang lain? Ada yang mau lagi presentasi? Kelompok WhatsApp, Bu. Oke, WhatsApp, silahkan dipaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu, kami izin share screen, Bu ya. Oke, ada share screen-nya nih. Silahkan ya, share screen. Baik, kami dari kelompok WhatsApp itu ada Widyasta, ada Kasnaya, ada saya sendiri, ada Gusti Made Dwi Taningsih, dan Niwayat Anggi Febianti. Next. Di sini kami akan memaparkan learnability, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction. Next. Nah, untuk learnability sendiri akan dijelaskan oleh saya, di mana WhatsApp dengan desain yang simple, bersih, dan menarik sangat nyaman untuk dipandang, serta penggunaan flat icon yang cantik dan icon yang familiar dengan user semakin memudahkan user untuk mengeksekusi aplikasi ini. Penempatan icon yang tepat dan juga sangat membantu dan tidak membingungkan, sehingga WhatsApp sangat cocok digunakan bagi semua kalangan dari dewasa sampai orang tua. Next. Untuk efisiensi akan dijelaskan oleh Widyasta. Untuk Widyasta dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan efisiensi dari WhatsApp.
di mana efisiensi WhatsApp itu sangat efisien dari segi waktu dan ekonomis karena pemakaiannya yang sangat praktis seperti mengirim pesan yang langsung terhubung melalui sistem internet yang ada di smartphone, maka pesan yang diberikan tersebut langsung tersampaikan. Jika ingin mengirim gambar atau foto, sangat memungkinkan karena kualitas gambar yang bagus dari aplikasi WhatsApp ini dapat dengan mudah diterima oleh orang yang dituju. Bahkan dalam mengirim video maupun dokumen seperti file Word juga sangat mudah dan memungkinkan pengirim tersebut langsung diterima oleh yang bersangkutan. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Widi. Untuk memorability akan dijelaskan oleh Dwi Taningsi. Kepada Dwi Taningsi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memorability. Dari segi tampilan pada WhatsApp itu sederhana. Selain itu, fitur-fitur yang terdapat pada WhatsApp mudah untuk dipahami sehingga user akan mudah mengetahui cara kerja atau mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga walaupun user sudah lama tidak memakai aplikasi tersebut, karena penggunaannya yang mudah, aplikasi ini akan tetap bisa digunakan dengan baik oleh user. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi WhatsApp mudah diingat oleh user. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi Taningsi. Untuk bagian errors akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dari segi error maupun dari segi safety. Untuk dari segi errornya, yaitu ada beberapa error yang terjadi pada beberapa pengguna WhatsApp. Itu diantaranya tiba-tiba saya tidak bisa mengirim pesan dan WhatsApp tidak bisa dibuka. Penyebab error ini terjadi itu karena dimulai dari koneksi ponsel yang bermasalah dan banyaknya file dan data pada aplikasi WhatsApp. Untuk dari segi safety-nya, saat ini WhatsApp memiliki beberapa fitur keamanan. WhatsApp verifikasi 2 langkah, fitur sidik jari, dan fitur enkripsi end-to-end atau ujung ke ujung. Fitur keamanan verifikasi 2 langkah adalah fitur yang memberikan keamanan tambahan untuk akun WhatsApp. Fitur ini memanfaatkan nomor PIN sebagai keamanan tambahan. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi. Untuk materi satisfaction akan dijelaskan oleh Kasnaya. Kepada Kasnaya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari selanjutnya, itu staycation. Itu staycation sendiri dari WhatsApp itu sendiri, yaitu dari sekitar 158 juta download yang ada di Play Store, rata-rata bintang yang diperoleh dari app tersebut yaitu 4,3. Sebagian besar pengguna menyatakan puas terhadap aplikasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kita semua di sini, mungkin semua dari kita hampir menggunakan WhatsApp, mulai dari anak-anak, bahkan dari anak-anak sampai orang dewasa maupun orang tua. Hal ini disebabkan karena fitur-fitur yang tersedia dari WhatsApp itu sangat mudah dipahami, yang dapat memudahkan penggunanya mengirim pesan maupun melakukan panggilan suara. Ini juga yang menyebabkan aplikasi ini mendapatkan rata-rata bintang yang tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kasnaya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok WhatsApp. Mungkin sedikit tambahan dari Ibu di sisi errornya ya. Jadi maksud error di sini adalah memang kalau tiap aplikasi pasti ada errornya. Terus cara menanganinya bagaimana gitu? Apakah ada cara menangani error yang dijabarkan seperti yang teman-teman sampaikan tadi gitu? Kayak tadi masalah tiba-tiba tertutup gitu aplikasinya, tiba-tiba close kayak gitu. Kira-kira ada tidak penanganan errornya gitu? Apakah ada? Kalau enggak ya udah. Gimana kira-kira, ada nggak penanganannya? Dari sumber-sumber yang sudah teman-teman baca gitu. Error tuh nggak berarti maksud error dari usability itu memang disampaikan gitu errornya itu apa.
Terus penanganannya itu seperti apa dari error yang terjadi tersebut? Apa yang sudah dilakukan oleh aplikasinya itu untuk menangani errornya? Ada mungkin dari error yang tadi dipaparkan tadi itu penanganannya seperti apa? Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada ya bilang aja tidak ada, nggak masalah. Gitu kan nggak harus ada jawabannya ya. Karena kan balik lagi ke ininya ya, ke review penggunanya gitu. Gimana, ada tidak kelompok WhatsApp penanganan dari errornya yang tadi dipaparkan tadi? Ada tidak cara-caranya gitu? Atau apa gitu yang sudah dilakukan oleh pihak developer WhatsApp-nya untuk menangani error tersebut? Ada tidak artikel yang menceritakan itu gitu, menyampaikan itu? Gimana? Kelompok WhatsApp? Ada atau tidak? Baik Bu, dari artikel yang saya baca sih ya dia tidak menjelaskan pihak WhatsApp-nya apa, bagaimana cara pihak WhatsApp-nya untuk menanganinya, untuk menangani error tersebut. Tapi ini cuma dikasih tahu bahwa pihak WhatsApp itu mungkin untuk beberapa jam akan melakukan tindakan terhadap errornya. Jadi disuruh ke penggunanya untuk menunggu beberapa jam aja Bu. Gitu yang saya baca di artikelnya. Berarti disuruh nunggu ya, nggak ada dari Ya, Bu. pihak WhatsApp-nya mungkin kenapa, tombol apa gitu, nggak ada ya berarti ya. Berarti fitur yang Ada, dimiliki. Oke, berarti memang belum ya, belum dari segi error berarti masih kurang dia ya, dari usability itu mungkin yang belum memenuhi itu dari segi errornya untuk WhatsApp itu sendiri, karena dari pemaparan teman-temannya tadi melalui slide-nya itu tidak disampaikan bahwa ada penanganannya ya, penanganan error yang disampaikan tersebut. Jadi kan bisa dibilang bisa berpengaruh sama usability-nya ya, bisa berpengaruh juga sama tingkat kepuasan. Walaupun memang sejauh ini rata-rata orang puas yang pakai ya, kita lihat dari jumlah yang download gitu ya. Tapi pasti yang namanya aplikasi ada sisi kurangnya. Cuman ya itu tadi, kurangnya ini ya penanganannya yang bisa menjawab adalah si pihak developernya gitu. Kalau seandainya ada berita yang merilis bahwa ada cara-caranya untuk menangani error yang disampaikan tadi, ya itu oke, berarti sudah ada solusinya. Kalau belum ya berarti memang itu salah satu bug gitu ya, bug lah dibilangnya di aplikasinya atau kurang di aplikasinya itu gitu ya, di aplikasi WhatsApp. Oke, terima kasih untuk kelompok WhatsApp ya atas pemaparan konsep usability-nya. Lanjut, ada lagi untuk selanjutnya yang mau? Oke, silakan kelompoknya. Ini satu kelompok ya. Idayu Putri Dia sama Intan satu kelompok enggak? Beda. Oh, beda. Nah, ini yang duluan Dia ya, Dayu Dia ya. Silakan Dayu, kelompoknya Dayu. Baik. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Mobile Legends akan membawakan presentasi. Di sini materi yang akan dibawakan yaitu learnability, efisiensi, memorability, stratification, dan error. Dan untuk yang pertama, learnability akan dibawakan oleh saya sendiri. Learnability merupakan suatu cara yang dapat memudahkan user dalam mengakses atau berinteraksi dengan sebuah interface yang disediakan. Segala perintah yang disediakan dapat dimengerti dengan mudah saat pertama sekali dilihat atau digunakan. Adapun learnability dari Mobile Legends adalah adanya tutorial atau panduan dalam penggunaan di awal. Lalu terdapat juga penjelasan-penjelasan terkait dengan hal-hal yang terdapat di Mobile Legends, sehingga para pengguna dapat mudah menggunakan serta memahami interface yang terdapat pada Mobile Legends. Nah,
Sekian dari materi learnability, akan dilanjutkan oleh materi efisiensi dari yoga. Untuk yoga, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Dayu. Di sini saya akan membawakan materi efisiensi pada Mobile Legends. Nah, di sini efisiensi dikaitkan pada seberapa cepat sih user dapat mencapai tujuan pada saat menggunakan suatu produk. Pada aplikasi Mobile Legends ini pengembang yaitu Moonton mendesain tampilannya bagaimana agar si pengguna mudah untuk mencapai tujuannya. Dimana tentunya saja saya sebagai pengguna sangat efisiensi ketika saya ingin melihat profil saya di bagian statistik permainan saya tinggal mengklik ikon pojok kiri atas profil yang ada fotonya tersebut. Kemudian ketika ingin membeli hero, saya tinggal mengklik ikon shop yang ada pada tampilan awal daripada Mobile Legends. Nah, begitupun seterusnya ketika kita mau melakukan match, entah itu match ranked, klasik atau lainnya, kita tinggal mengklik pada tampilan awal yang ada di Mobile Legends. Baik, hanya segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yoga. Untuk selanjutnya akan membawakan materi memorability, yaitu saya sendiri akan membawakannya. Memorability itu atau bisa dibilang mudah diingat, didefinisikan bagaimana kemampuan pengguna mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Kemampuan mengingat didapatkan dari peletakan menu yang selalu tetap. Nah, memorability pada Mobile Legends itu yaitu pertama, aplikasi Mobile Legends mudah diingat karena gambar aplikasinya itu hero perempuan yang membawa panah dalam kalau ada lihat di Play Store itu ada tampilannya di sana gambarnya. Yang kedua itu mode permainannya mudah diingat karena sudah diberi tulisan seperti mode rank, mode klasik, brawl dan lain-lain. Yang ketiga, jika ingin melihat profil bisa dilihat di pojok kiri atas ada gambar profil. Gambarnya inilah yang memudahkan kita untuk mengingat bahwa ini lo profil kita. Ya. Terus yang terakhir, ada juga pada saat bermain itu yang namanya item. Item ini mudah diingat karena masing-masingnya memiliki ciri khasnya, seperti contohnya itu item immortal. Item ini yang gambarnya itu ada tameng berwarna kuning. Sekian dari materi memorability. Selanjutnya akan dibawakan oleh Jayeng, yaitu materinya stratification. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Dayu atas waktunya. Nah, adapun stratification dari Mobile Legends ini itu ada terdiri dari saat pertama kali kita buka game nih. Misalkan kita mau keluar dari game Mobile Legends, itu terlebih dahulu ada namanya peringatan sebelum apakah Anda ingin keluar dari game. Nah, itu merupakan bagaimana mengatasi supaya pemain itu misalkan salah pencet ingin keluar dari game, itu mengatasi supaya nggak langsung keluar dari game. Kemudian juga ada saat kita ingin membeli item saat kita bermain dalam game. Pertama kita harus mengkonfirm dulu itemnya apakah ingin membeli atau tidak. Kemudian juga saat kita bermain di awal game, ini kebetulan ini update terbaru, itu saat kita bermain di awal game, jika kita salah membeli item di awal game, itu akan langsung dijual dengan harga yang sama saat kita membelinya. Itu kalau salah beberapa detik, 20 atau 10 detik saya lupa, itu akan dijual dengan harga yang sama jika kita salah membeli item, entah itu item ROM ataupun item lainnya.
Karena di saat game berlangsung itu item yang dijual itu akan lebih murah dari item aslinya jika kita jual kembali. Kemudian juga ada di keamanan akun, di dalam fitur keamanan. Jadi sekarang Mobile Legends itu sudah menyediakan fitur verifikasi supaya orang-orang itu tidak mudah mengambil akun kita. Itu ada di bagian profil di paling bawah di akun tersebut. Nanti ada sebelah kiri kanan, nanti ada di sana dicentang saja. Nanti akan ditunjukkan bagaimana untuk mengamankan akun kita. Oke, langsung ke materi selanjutnya. Juga saya akan membawakan tentang materi dari ini tadi itu masuk materi dari error and safety. Tadi lupa saya. Error and safety. Nah, materi kemudian certification-nya itu itu dari kenyamanan dari Mobile Legends. Nah, kita lihat di Play Store itu rating dari Mobile Legends itu ada 4,1. Nah, itu menunjukkan bahwa sebagian besar dari user atau pengguna dari game Mobile Legends itu sudah merasakan cukup puas dengan Mobile Legends. Bisa dilihat di komentar-komentar yang ada. Namun juga ada beberapa komentar-komentar negatif di Mobile Legends, seperti kadang-kala banyak pemain-pemain yang berkata-kata kasar. Namun ini sudah diatasi dengan menyensor kata-kata kasar yang digunakan saat di Mobile Legends. Kemudian dari pengalaman bermain. Nah, mungkin ini masih perlu diperhatikan oleh pihak dari Moonton selaku pengembang game Mobile Legends, di mana dari sistem matchmaking dari Mobile Legends itu kadang-kala kita itu bisa dibilang tim kita itu jago atau tim kita itu kurang jago, sedangkan tim musuh itu jago-jago seperti itu. Nah, ini masih jadi masalah yang sering dihadapi oleh pemain atau user dari Mobile Legends saat kita bermain game Mobile Legends, terutama di mode ranked seperti itu. Nah, ini menjadi banyak keluhan. Nah, di beberapa pembuatan terakhir, Moonton selaku developer Mobile Legends itu sudah mulai mengembangkan sistem di mana kita bisa melihat apakah lawan kita itu paling banyak menggunakan hero tipe apa, apakah fighter atau MM atau magis itu. Juga di pembaharuan patch baru yang akan datang juga ada namanya sistem bila tim kita memilih hero yang tidak masuk akal, misalkan di tim kita memilih misalkan langsung 5 magis itu. Nanti akan kita bisa langsung keluar pada saat mode dark fix itu, pada saat mode dark fix atau saat memilih hero di awal sebelum kita memulai game seperti itu. Nah, di patch yang akan datang ini jika ada misalkan tim kita memilih hero yang tidak sesuai, misalkan 5 magi, 5 maxman ataupun 5 fighter itu, kita bisa langsung keluar dari game Mobile Legends itu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jayang Rana untuk penjelasannya. Sekian dari materi kami. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih ya kelompok Mobile Legends terkait pemaparannya tadi dari konsep usability-nya ya. Menarik ya kalau di updatean berikutnya yang dikatakan bahwa akan ada apa istilahnya batasan kalau misalnya dari satu permainan itu kelima-limanya fighter bisa langsung keluar ya, karena sejauh ini kan belum bisa kayak gitu ya. Jadi kadang ada orang ngawur, misalnya udah milih jadi marksman, terus tiba-tiba ada lagi 2 orang jadi marksman, jadinya 3 marksmannya. Nah, kayak gitu kan kadang menyebalkan ya. Kalau lihat yang seperti itu kadang menyebalkan. Terus yang menyebalkan itu lagi yaitu tadi ya, kadang dapat musuh itu yang nggak sesuai sama ranknya kita gitu. Ya masa sekarang mau diadu ya yang mythic sama yang master, ya jelas kalah lah yang master ya nggak. Nah, kayak gitu kan bikin gini ya. Pertama bikin apa ya, membuat kadang mulai muncul mengganggu psikologis ya biasanya kayak gitu ya. Psikologisnya itu kita keganggunya itu kesel, yang pasti kesel, terus akhirnya komen yang enggak gitu. Kalau yang sabar main oke lah, tapi gimana kalau yang cepat marah gitu ya, orang yang tipe-tipenya cepat kesel, akhirnya main sembarangan ngetik, akhirnya keluar dah omongan-omongan kasar, berantem gitu ya. Kadang sering ketemu yang seperti itu. Padahal ini kan sebenarnya cuma permainan ya, permainan. Beda kalau dipakai untuk e-sport gitu atau turnamen gitu lain ya. Mungkin bisa marah-marah kayak gitu.
Tapi kalau yang kita fungsinya tuh hanya untuk bermain, tapi kan ada yang serius ya mainnya. Ya itu tadi kadang nggak sesuai sama ranknya kita gitu. Orang yang udah tinggi dipasangin sama kita ya kan nggak cocok gitu. Kayak udah beda frekuensi lah dibilang. Mau bandingin yang udah jauh gitu skillnya sama kita ya jelas kalah ya. Baru di awal main udah kalah gitu. Pasti itu ada ya. Baru di awal mungkin baru 2 menit udah kalah itu pasti ada. Karena nggak sesuai musuhnya dia gitu. Nah itu mungkin kurangnya dari Mobile Legends sendiri. Mungkin entah kedepannya bisa diatur, ya itu tergantung dari pihak developernya. Oke, bagus dari kelompok Mobile Legends. Selanjutnya, kelompok selanjutnya ada tadi kelompoknya Intan. Lanjut deh kelompoknya Intan. Biar cepat selesai. Kelompoknya Intan tadi ya, tadi kan setelahnya ada Yu itu Intan Santia. Kelompoknya Intan deh habis nih. Silahkan kelompoknya Intan gimana? Izin share screen. Oke, silahkan. Ada slide-nya ya, silahkan. Kalau mau share screen boleh. Tokopedia ya, kelompok Tokopedia. Katanya nanti Mobile Legends ada patch terbaru katanya. Aturannya itu ketika milih hero tuh, kalau ada yang milih 5 fighter bisa keluar katanya. Bisa di-kick gitu. Misalnya ngeklik kan milih ya. Baik, selamat malam Bu Sanatia dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok Tokopedia izin mempresentasikan mengenai metode-metode usability dari Tokopedia. Baik, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyuni dengan NIM 01, selanjutnya ada Prawira Dewi dengan NIM 15, selanjutnya ada Indah Pramarani dengan NIM 024 dan Wahyu Bayu dengan NIM 29 dan saya sendiri Intan Santia dengan NIM 031. Baik, sebelumnya Bu mohon maaf karena Indah dan juga Wahyu tidak bisa mengikuti presentasi hari ini karena Indah sedang ada upacara persembahyangan dan Wahyu masih di jalan pulang kerja Bu. Tapi sebelumnya mereka sudah mengirimkan materi lewat grup Bu. Baik, selanjutnya topik yang akan kami bahas mengenai metode-metode dari usability. Yang pertama ada learnability, akan dijelaskan oleh Prawira Dewi. Dan juga efisiensi akan dijelaskan oleh Prawira Dewi. Memorability akan dijelaskan oleh saya sendiri. Satisfaction dan juga error akan dijelaskan oleh Wahyuni. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai learnability Tokopedia akan dijelaskan oleh Prawira Dewi. Kepada Prawira saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi learnability dari Tokopedia itu adalah jadi learnability pada aplikasi Tokopedia berada pada kategori baik. Aplikasi Tokopedia memiliki tampilan yang mudah dipelajari. Pengguna dapat mempelajari aplikasi Tokopedia dengan durasi yang singkat. Sebuah aplikasi harus mudah dipelajari sehingga pengguna dapat menyelesaikan transaksi dengan mudah. Nah, selain itu, berdasarkan tanggapan pengguna pada mobile application lebih baik dibandingkan pada mobile website, di mana berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan lebih cepat memahami dan mempelajari cara penggunaan Tokopedia melalui mobile application. Hal ini terjadi karena tampilan-tampilan menu yang ada pada Tokopedia dari mobile aplikasi lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan dengan Tokopedia via mobile website. Selanjutnya, itu efisiensi.
Nah, efisiensi adalah seberapa cepat user menyelesaikan tugas dalam melakukan teks-teks yang diberikan untuk pengguna mencari tujuan yang diinginkan. Nah, efisiensi untuk pengguna pada aplikasi Tokopedia ini sangat efisien, sudah sangat efisien. Nah, di mana pada situs web dan aplikasi pada Tokopedia, pada transaksi dari Tokopedia memberikan fasilitas transaksi yang telah diberikan informasi yang lengkap dari check out hingga konfirmasi pembayaran. Nah, pada di mana pendahuluan mengenai transaksi juga tersedia, sehingga user dapat melakukan transaksi dengan cepat. Namun, Tokopedia memiliki sedikit kekurangan pada registrasi karena informasi yang diperlukan tidak disebutkan, contohnya seperti apa. Ini akan sedikit menyulitkan user dalam proses registrasi. Nah, selain itu, perbandingan dari via mobile aplikasi dan website pada Tokopedia ini sangat signifikan karena berdasarkan hasil analisa di mana Tokopedia dari versi mobile aplikasi ini lebih baik dibandingkan website itu, di mana perbedaan yang signifikan itu antara aplikasi antara waktu penyelesaian teks di mana dengan menggunakan mobile aplikasi lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan website di mana selain itu para pengguna lebih nyaman dan lebih cepat menyelesaikan pembelian dengan mobile aplikasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan jelaskan mengenai memorability Tokopedia. Nah, jadi dapat diketahui memorability itu merupakan kemampuan pengguna dalam mempertahankan cara menggunakan aplikasi tersebut dengan efektif. Nah, jadi kriteria memorability di sini berdiri sendiri terlepas dari kriteria learnability yang sudah dijelaskan tadi. Nah, memorability berhubungan dengan proses recalling atau mengingat, yang dimana cara pemakai sistem setelah pengguna tidak berinteraksi dengan sistem tersebut selama beberapa waktu. Nah, di sini aplikasi Tokopedia memiliki persepsi memorability yang baik. Memorability dapat diukur melalui kemampuan dalam menggunakan aplikasi dengan efektif walaupun sudah berada pada periode efektif. Pada analisis yang kami lakukan sekarang ini, pengguna dapat mempertahankan cara menggunakan aplikasi Tokopedia dengan efektif. Jadi contohnya itu dari segi tampilan Tokopedia yaitu sederhana, dari segi warna yang berwarna hijau juga memanjakan mata, unik, yang dimana menggunakan burung hantu dan mudah juga diingat. Selain itu, fitur-fitur yang terdapat pada Tokopedia juga mudah dipahami sehingga user itu akan mudah mengetahui bagaimana cara kerjanya. Nah, sehingga walaupun user tersebut lama tidak memakainya karena penggunaannya yang mudah, aplikasi ini akan tetap bisa digunakan oleh user. Selain itu, jika user tersebut juga baru pertama kali memakai aplikasi ini karena penggunaannya yang mudah dan tidak bertele-tele, itu juga akan mudah dimengerti. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini menunjukkan aplikasi Tokopedia itu mudah diingat oleh user. Selanjutnya untuk satisfaction Tokopedia akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai satisfaction. Satisfaction ini merupakan kepuasan pengguna terhadap produk yang digunakan dan seberapa besar kemungkinan pengguna merekomendasikannya. Berdasarkan survei pengguna Tokopedia seperti pada jumlah unduhan di App Store atau Play Store, bahwa aplikasi Tokopedia sudah mencapai penilaian sekitar 429.000 penilaian yang diberikan pengguna dengan memberikan ulasan dan rata-rata memberikan rating 5 bintang setelah mendownload dan menggunakan aplikasi. Dari penilaian kepuasan user dalam menggunakan desain yang disediakan oleh Tokopedia, bisa kita lihat bahwa desain yang dibuat oleh Tokopedia dalam pengembangan sistemnya dibuat dengan menarik, serta pemberian warna desain yang tidak kontras pada font tulisan, sehingga membuat pengguna lebih nyaman dalam melihat fitur yang tersedia.
Selain itu, Tokopedia juga memberikan desain gambar atau animasi pada aplikasinya untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi atau layanan yang dituju. Desain dan fitur yang lengkap pada Tokopedia memberikan bukti bahwa pelayanan yang disediakan sangat baik, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atau survei kepuasan pengguna Tokopedia mencapai tingkat kepuasan pengguna yang tinggi dalam artian positif. Daripada itu, pengguna Tokopedia juga banyak memberikan kesan penggunaan yang menyenangkan dan memberikan kesan yang baik. Seperti contoh nyatanya dapat dilihat dari review yang diberikan. Banyaknya user yang menurut aplikasi Tokopedia, yaitu sekitar 3,8 juta penjual pada Tokopedia, sedangkan total pengguna aktifnya sekitar 90 juta. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa banyak yang merekomendasikan aplikasi Tokopedia, baik dari pengguna itu sendiri ataupun contohnya bisa kita lihat dari iklan atau promosi pada TV yang merekomendasikan penggunaan Tokopedia. Sehingga aplikasi ini telah terbukti bahwa digunakan oleh masyarakat karena pengguna telah percaya dan merasa puas terhadap Tokopedia. Next. Untuk selanjutnya ada error pada aplikasi Tokopedia. Jadi, error pada aplikasi ini bisa dipengaruhi oleh hal internal maupun eksternal. Sesuatu hal internal yang dimaksud adalah sistem operasi dan informasi dari aplikasi Tokopedia sendiri, yang terkadang blank saat digunakan dan sistem respon yang lambat dari aplikasi. Kemudian ada pada eksternalnya dipengaruhi oleh pengguna sendiri dan pihak lain yang berniat tidak positif. Terkadang akun pengguna secara sengaja dihack oleh pihak yang lain untuk tujuan tertentu atau pengguna lupa password. Semua hal di atas tentunya dapat diatasi oleh pihak Tokopedia melalui customer care Tokopedia seperti adanya kode OTP yang memungkinkan untuk pengguna login kembali di saat lupa password yang kodenya akan dikirimkan melalui email ataupun nomor ponsel yang terdaftar dan juga fungsinya untuk menghindari dihack oleh pihak lain. Sekian materi dasar dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini dapat kami simpulkan, jadi usability itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan Tokopedia ini rata-rata memiliki tingkat usability pada aplikasi dan juga website berdasarkan tanggapan pengguna itu berada pada kategori yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa website dan aplikasi Tokopedia yang digunakan oleh user telah memiliki nilai aspek usability dan juga banyak digunakan oleh orang-orang pada saat ini. Jadi, jika ingin melakukan kegiatan belanja online maupun melakukan kegiatan transaksi lainnya seperti pembayaran tagihan dan lain sebagainya, fungsi dan juga fitur serta tampilannya pun juga mudah dimengerti oleh pengguna yang mengunjungi website atau aplikasi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Sandatya. Oke, terima kasih ya kelompok Tokopedia atas pemaparan konsep usability-nya. Tadi di bagian error juga sama ya, berarti kayak WhatsApp ya, belum ada penanganannya ya dari blank kan tadi. Kalau untuk safety kan ada kode OTP katanya penanganannya seperti itu. Tapi kalau dari error bagaimana? Ada penanganannya nggak? Mungkin dari teman-teman yang mengambil topik ini, kelompok Tokopedia mungkin pernah baca gitu. Penanganan dari errornya itu bagaimana? Ada atau tidak ada atau belum? Belum ada solusi dari pihak Tokopedia-nya. Mungkin dapat baca referensinya gitu. Kalau ada bisa disampaikan kira-kira bagaimana penanganan dari error tersebut. Gimana? Ada atau tidak? Menurut saya belum ada dari pihak Tokopedia-nya, Bu. Tapi kalau dari pengguna sendiri mungkin mengatasi blank itu bisa dari mengupdate Tokopedia sendiri atau menghapus change itu yang tertinggal di perangkat.
Oh, berarti menghapus kids itu ya? Kids. Menghapus Iya. kids di perangkatnya. Oh, gitu berarti caranya ya. Berarti dari masing-masing usernya ya. Ada lagi mungkin? Nggak ada, itu aja berarti ya? Itu aja? Mungkin itu aja Bu, atau dari artikel yang saya baca disuruh install ulang aplikasi atau menghapus datanya. Menghapus data itu ya berarti. Disuruh install aplikasi, install ulang aplikasi. Berarti penanganan errornya adalah install ulang aplikasi atau menghapus data ya, hapus data atau hapus kids ya, file kids-nya. Oke. Ada lagi yang belum kelompoknya? Atau sudah semua? Oh, kelompoknya Wahyu Cahyadi ya. Kelompok terakhir berarti. Ya Bu, sebelumnya mohon maaf Bu untuk kelompok Telegram. Beberapa tim saya ada 3 orang yang tidak bisa hadir. Kemudian 2 orang juga belum menyetor gininya Bu untuk materinya. Jadi mungkin saya dan teman saya Adi mungkin akan menyampaikan materi yang sudah ada Bu ya. Oke, silakan. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain itu? Orang-orang ini yang pakai kertas di bawah. Kertasnya itu kan. Terus mau ngapain? Halo Bu, nah jadi yang pertama kelompok saya akan menyampaikan mengenai learnability. Nah materi ini diisi oleh Erik Suartaya. Jadi yang akan saya sampaikan sendiri. Nah memorability yaitu di mana didefinisikan bagaimana kemampuan pengguna mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Nah kemampuan mengingat dapat dari peletakan menu yang selalu tetap. Salah satu contohnya dalam memorability atau menu-menu dalam mengirim pesan menggunakan Telegram. Yang pertama itu ada mengobrol di penyamaran Telegram. Nah kemudian mengobrol di saluran Telegram. Kemudian ada mengobrol dengan bot di Telegram. Terus mengobrol dengan orang asing di Telegram. Sama mengobrol di Telegram dalam obrolan rahasia. Nah fitur-fitur ini sendiri yang dimana sangat mudah untuk dilihat dari pertama kali kita membuka. Saat ingin membuka pesan itu sudah biasanya terlihat di siapa saja yang sudah menggunakan Telegram atau menginstal Telegram. Atau misalnya ada member baru yang baru menginstal Telegram, nanti akan muncul jika memang sudah ada di kontak kita seperti itu. Nah kemudian untuk efisiensi itu akan disampaikan oleh saya. Nah efisiensi itu kemudahan dari para pengguna. Nah kemudahan dari para pengguna itu yang dimana tampilan dari WhatsApp, tampilan dari Telegram sendiri itu mirip dengan WhatsApp, sehingga orang-orang pun tidak terlalu kesusahan untuk pertama kali saat menggunakan Telegram, yang dimana fitur chat bisa langsung terlihat. Kemudian saat kita ingin menulis ulang itu sudah tersedia di bawah kanan kiri, di pojok bawah kanan. Kemudian untuk membuat grup bisa dilihat dengan mengklik titik 3 yang ada di Telegram. Kemudian juga di sana ada kita ingin mencari teman yang terdekat juga bisa dengan mengklik orang-orang terdekat, yang dimana fiturnya dinamakan non-ability. People nearability, seperti itulah. Nah, kemudian materi selanjutnya itu disampaikan oleh Adi, yaitu baik yuk langsung saja saya menjelaskan tentang memory reliability, yang dimana didefinisikan bagaimana kemampuan pengguna mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Kemampuan mengingat didapatkan dari peletakan menu atau menu yang selalu tetap. Salah satu contohnya dalam
memorability atau menu dalam mengirim pesan pengguna Telegram. Yang pertama, mengobrol di penyamaran Telegram. Yang kedua, mengobrol di saluran Telegram. Yang ketiga, mengobrol dengan bot di Telegram. Yang keempat, mengobrol dengan orang asing di Telegram. Yang kelima atau terakhir, mengobrol di Telegram dalam obrolan rahasia. Baik, selanjutnya yuk. Sekian dari saya. Bu, untuk materi yang lain itu teman saya lagi dua belum bisa hadir, Bu. Jadi belum bisa untuk saya sampaikan. Dan juga dari minggu-minggu kemarin juga sudah saya sampaikan, Bu, untuk mereka mengumpulkan, namun belum ada, Bu, seperti itu. Siapa itu lagi dua? Sorry. Siapa itu lagi dua orang kalau boleh tahu? Itu ada Puspa sama si Ari Sugama. Puspa, Ari Sugama. Ari Sugama itu kemana ya? Kayaknya dia waktu presentasi itu juga nggak ada. Masih aktif ya? Masih aktif itu temannya satu itu, Ari Sugama. Mohon maaf, Bu, sebelumnya dari beberapa kelas juga kadang jarang ada hadir, Bu. Tapi kadang ada beberapa kelas yang dia hadir seperti itu sih, Bu. Karena yang presentasi sebelumnya juga dia nggak ada nilainya ya gitu, nggak ikut lah, tidak ada kontribusi lah sama teman. Yang ini juga nggak ada ya. Nah, ya udahlah, ya sudah lah, kan mahasiswa ya. Ya sudah lah ya kan, artinya kalian yang punya tanggung jawab gitu ya. Artinya untuk kuliah ini sendiri ya Ibu rasa semua sudah paham bahwa kewajiban seorang mahasiswa itu adalah mengikuti segala bentuk tugas gitu atau perkuliahan ya, aktif di perkuliahan dari dosennya. Terus sama kalau seandainya saya berikan diskusi seperti ini ya paling nggak aktif lah gitu. Nah ini contoh temannya ya, siapa, Ari Sugama ini ya. Nah, ini nggak ada kontribusi berarti dia sama kelompoknya. Tapi kalau dia di grup itu ada grupnya nggak sama temennya nih, katanya grup kelompoknya. Ada. Nah, Bu, jadi gini, Bu, di grup mungkin minggu lalu dia sempat respon, Bu, tapi responnya mungkin agak telat. Nah sekarang misalnya diskusi, Sabtunya baru dibalas sama dia. Terus itu pun belum ada ngirim materi juga, dia cuman balas, oh siap, gitu aja sih, Bu. Oh, sudah kayak gitu ya. Ya sudah lah ya, artinya kalau ya yang mana yang bisa, artinya kalau kayak tadi baru ngejelasin cuma dua, it's okay lah ya, nggak masalah ya, karena kan sisanya itu dibagi ya, ini kan kelompok soalnya, berarti itu punya temannya ya. Kalau dia nggak ikut buat ya udah, berarti ya nggak dapat nilai. Yang buat ya dapat nilai, gitu aja ya. Oke, kalau sama Ibu sih simpel ya, karena di sini teman-teman kan sudah mahasiswa semua, sudah bukan siswa lagi. Kalau siswa kan mungkin masih dimarah-marah ya sama gurunya gitu, dicariin mana nih nggak ngumpul tugas, nggak ikut presentasi gitu. Kalau mahasiswa ya enggak, kalian dianggap sudah bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Oke, sudah cukup ya kira-kira untuk kelompok Telegram ya, kelompok Telegram cukup. Oke, berarti dua nggak hadir ya. Puspa itu yang bilang sakit bukan sih, bukan ya? Siapa ya bilang sakit tadi ya? Kalau Ari Sugama hari ini tidak hadir itu ada bilang ya? Ada confirm nggak ya? Atau ada bilang mungkin ke teman kelompoknya, ke Wahyu gitu, nggak ada? Hari ini ada dia? Hari ini ada dia. Untuk Ari Sugama nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya? Masih saya, Bu. Oh, ya sudah lah. Oke, kalau begitu berarti sudah semua kelompok yang memaparkan ya hasil diskusinya. Sudah cukup, sudah bagus-bagus, sudah tepat sasaran ya, tepat sasaran sesuai sama konsep dari usability itu. Berarti teman-teman di sini sudah bisa menganalisa gitu, sudah tahu oh berarti yang efisiensi itu begini, yang penanganan error itu begini, terus dari segi safety itu
saya mendapatnya kayak gini dari aplikasi tersebut. Dari pemaparan yang sudah teman-teman sampaikan tadi, sudah bisa Ibu simpulkan bahwa teman-teman sudah paham ya terkait konsep usability. Oke, berarti selanjutnya sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Masih tentang usability lagi, tapi metode-metodenya. Jadi usability itu ada metodenya ya. Ada beberapa metodenya. Banyak sebenarnya metodenya, tapi nggak semua bisa dipakai gitu. Yang efektif itu nggak semuanya. Untuk materi sudah Ibu upload juga di Spadanya, bisa dicek langsung ya. Oke, nah kita lanjut ke metode usability. Kalau minggu lalu konsepnya, kalau sekarang metodenya. Metodenya ada macam-macam ya. Jadi apa saja metode-metode pada evaluasi usability atau bahasa Indonesianya usabilitas ya. Kalau usability dipakein istilah Indonesianya usabilitas. Nah, metode evaluasi usabilitas atau usability evaluation methods ya, disingkat UMMs gitu ya, digunakan untuk mengevaluasi interaksi antara manusia dengan suatu benda ya. Digunakan untuk mengevaluasi, ini harus digarisbawahi ya, interaksi antara manusia dengan suatu benda. Bendanya macam-macam, bisa aplikasi, bisa sistem, dan sebagainya ya. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi aspek dari interaksi tersebut sehingga dapat diperbaiki untuk meningkatkan usabilitas. Itu menurut Gray and Salzman ya, tahun 1998. Jadi ini mungkin kutipan dari sebuah buku dan sebagainya ya. Itu menurut Gray dan Salzman tahun 1998. Kemudian menurut Jacobsen tahun 1999, tipe-tipe dari usability evaluation methods ini yang telah diidentifikasi adalah empirical methods. Kemudian ada inspection methods, terus ada inquiry methods. Jadi ada 3 metode ya, empirical, inspection, sama inquiry. Itu menurut Jacobsen. Nah, yang mana tuh empirical? Empirical itu adalah metode evaluasi usabilitas yang berdasar pada pengalaman pengguna dengan suatu sistem yang didapatkan dari pertanyaan yang tersusun secara sistematis. Jadi evaluasinya itu diperoleh dari pengguna, di mana penggunanya itu dikasih pertanyaan, gitu. Dikasih susunan pertanyaan yang susunannya itu sistematis. Sistematis itu artinya bertahap ya. Bertahap itu kayak nanya pertama gimana kamu masuk ke login gitu misalnya. Misalnya kalian disuruh mengevaluasi Spada misalnya. Kasih pertanyaan, gimana baru masuk ke halaman login? Itu pertanyaannya. Jadi sistematis ya, bertahap. Habis login tuh masuk ke mana? Ke home. Berarti ditanya gimana di home, kayak gimana tampilan di home, nah, kayak gitu. Itu yang dimaksud sistematis. Jadi step by step ya. Terus selain empirical itu ada inspection methods. Jadi ada klasifikasinya, itu ada inspection ya. Nah, inspection itu apa? Itu dilaksanakan oleh seorang spesialis usabilitas dan terkadang menggunakan suatu pengembang software atau profesional lain yang dapat menguji aspek yang berkaitan dengan usabilitas pada user interface tanpa melibatkan satupun pengguna. Jadi nggak pakai orang lagi gitu, nggak pakai user biasa, tapi makanya ahli. Ahlinya ini bisa macam-macam ya, kayak misalnya orang-orang yang sudah lama terjun di software engineer gitu ya, atau CEO, atau ahli ini misalnya kayak dosen. Nah, itu kan termasuk ahli ya, seorang ahli di suatu bidang, dosen, terus bisa pakai penemu ya, penemu misalnya penemu aplikasi apa gitu, atau pakai CEO. Nah itu menggunakan ahli dia, itu disebut dengan inspection methods. Jadi tidak melibatkan satupun pengguna, tapi menggunakan seorang yang profesional atau seorang pengembang software atau seorang spesialis ya, spesialis usabilitas itu bisa juga. Spesialis usability, jadi orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia usability ini gitu, atau orang-orang yang sudah biasa mengecek kebergunaan dari suatu produk ya, itu bisa digunakan sebagai respondennya gitu ya. Kemudian ada inquiry methods. Nah, fokus pada informasi pengguna mengenai kesukaan, ketidaksukaan, kebutuhan, dan memahami suatu sistem dengan berbicara langsung dengan pengguna, mengobservasi pengguna dalam keadaan kerja secara nyata, ataupun membiarkan pengguna untuk menjawab pertanyaan secara verbal ataupun secara lisan. Jadi kita mengamati si pengguna ini gitu ketika dia berinteraksi langsung sama sistem atau aplikasi yang ingin kita evaluasi kebergunaannya. Jadi kita observasi gitu. Atau kita kasih dia pertanyaan-pertanyaan baik itu verbal maupun secara lisan ya. Itu disebut dengan inquiry methods. Nah,
Berbagai macam UMs gitu ya, UAMs yang terbagi atas 3 tipe tadi, ada empirical, inspection, sama inquiry itu dibagi lagi metode-metodenya. Ini kategori aja, ini baru 3 kategori. Satu kategori itu terdiri dari banyak metode. Ada usability test ya, kayak thinking aloud method namanya. Ada user performance test. Ada remote usability test, itu bagian dari empirical ya. Ada beta test, forum test, cooperative evaluation, ada coaching methods ya. Kalau sesuai dengan namanya empirical, itu diperoleh dari pengalaman pengguna dengan suatu sistem yang didapat dari pertanyaan yang tersusun secara sistematis. Berarti rata-rata ini semua ada unsur pertanyaannya berarti. Nah, kemudian ada yang inspection. Kalau tadi inspection itu berarti menggunakan seorang spesialis ya. Nih contohnya ada expert review ya, sesuai dengan jenisnya ya, dari definisi dari inspection ini ada expert review. Berarti ada review ya, review dari seorang expert. Nah, ini metode yang pertama. Ada heuristic evaluation. Nah, ini perlu seorang ahli nih, heuristic evaluation ini. Kuesionernya nanti ada khusus ya, memang udah ada yang nyediain kuesionernya. Kemudian ada cognitive walkthrough namanya. Terus ada pluralistic walkthrough. Ada structured heuristic evaluation, kemudian ada perspective based inspection ya. Jadi ada 6 jenis inspection method. Nah, kemudian selanjutnya ada inquiry methods ya. Kalau tadi inquiry berarti berfokus pada apa tadi dia? Sorry. Berarti dia berfokus pada observasi pengguna ya. Dalam keadaan kerja, berarti dia ketika berinteraksi sama aplikasinya langsung, itu kita observasi, kita amati dia. Atau kita kasih pengguna itu untuk menjawab pertanyaan secara verbal maupun secara lisan ya. Contohnya ada user satisfaction questionnaire, ada field observation, kemudian ada interview, ada focus group ya. Nah ini kayak namanya juga interview, berarti ada interaksi langsung sama si penggunanya. Kemudian ada focus group juga ya, kayak focus group itu kita bikin sebuah grup dan kita diskusi di sana. Grupnya itu ya isinya pengguna-pengguna yang sudah menggunakan sistem yang mau kita evaluasi. Nah, itu inquiry methods. Oke, jadi tadi ada kategori metode, ada 3, ada empirical, inspection, sama inquiry. Terus masing-masing metode itu punya metodenya lagi, gitu ya. Bagi lagi ya, jadi banyak ini ya. Nah, pada tabel ini ya disebutkan beberapa macam metode evaluasi usabilitas ya, kan udah disebutkan ini semua. Tapi metode-metode tersebut itu tidak semuanya sering digunakan untuk metode evaluasi usability. Beberapa metode itu udah jarang ya, sudah jarang banget gitu digunakan karena terlalu kompleks dan tidak efisien. Terlalu kompleks itu maksudnya banyak gitu loh yang harus disediakan gitu ya, yang harus disiapkan sama orang yang mau mengevaluasi aplikasi atau sistem tersebut. Banyak yang harus disediakan sehingga tidak efisien, kemudian perhitungannya juga terlalu kompleks. Ini kan nanti ada hitung-hitungannya, jadi beberapa metode ini ada cara ngitungnya nanti. Nah, jenis-jenisnya nih ya masing-masing, ada thinking aloud method, ada user performance test, remote usability test, interview and focus group. Jadi ini yang beberapa yang mau Ibu jelaskan. Dan ada kooperatif, ada expert review, heuristic, performance measurement, questionnaire, field observation, pluralistic walkthrough, sama cognitive walkthrough ya. Kita ke thinking aloud method dulu. Pada saat kapan nih kita gunakan teknik thinking aloud method? Dengan menggunakan teknik thinking aloud ini, selama tes itu peserta tes akan diminta memverbalisasi pikiran, perasaan, dan pendapat mereka ketika sedang berinteraksi dengan sistem. Jadi diverbalkan ya, gimana kira-kira perasaan si pengguna, pikirannya, terus pendapatnya kayak gimana. Nah, hal ini sangat berguna untuk menangkap berbagai kegiatan kognitif yang dilakukan oleh responden. Metode ini memungkinkan evaluator itu orang yang mengevaluasi sistemnya ya, untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan interface dan apa pertimbangan selanjutnya dalam pikiran mereka ketika menggunakan interface ya, jika pengguna menyatakan bahwa urutan langkah-langkah dilakukan pada produk untuk mencapai tujuan. Nah, teknik thinking aloud method ini dibagi menjadi 2, ada CTA sama RTE ya, concurrent think aloud sama retrospective think aloud. Kalau CTA ini, yang concurrent ini adalah teknik evaluasi think aloud yang dilakukan ketika responden sedang berinteraksi dengan objek web secara langsung ya. Jadi secara langsung. Kenapa kepotong-kepotong nih? Sorry.
Saya ngetiknya nggak jelas nih. Ini secara langsung ya. Secara langsung saat evaluasi gitu. Secara langsung. Jadi orang itu berinteraksi sama web itu secara langsung gitu loh. Jadi kita mengevaluasi teknik CTA ini dilakukan ketika responden itu sedang berinteraksi dengan objek web secara langsung atau sistem apapun gitu secara langsung. Sementara kalau evaluasi RTA atau retrospective think aloud ini itu dilakukan ketika responden selesai melakukan dengan objek web ya. Jadi dia ngetik-ngetik dulu gitu. Kalau yang CTA itu dia secara langsung sama webnya. Jadi ketika dia misalnya mau login nih ke Spada gitu ya, itu dicatat sama dia gitu ya. Dia dikasih daftar pertanyaan gitu atau daftar gitu pernyataan-pernyataan yang harus dia lengkapi. Itu dia langsung ya waktu ngeklik misalnya login dia langsung nyatet hasilnya apa gitu. Nah itu CTA. Kalau RTA orangnya dikasih dulu berinteraksi sama webnya sampai dia selesai make ya. Jadi buka ke login dulu, habis itu masuk ke menu home, dicek dulu satu-satu menunya kayak gimana, sesuai nggak sama keinginan user atau kebutuhan usernya. Kemudian kalau udah selesai nih pakai sistemnya, baru deh dia ceritain gitu, baru diceritain sama dia kayak gitu. Itu yang RTE ya. Jadi evaluasi RTE ini dilakukan ketika responden selesai melakukan interaksi dengan objek web. Ini kurang ini kata-katanya ya, interaksi dengan objek web ya, objek web, sehingga responden menceritakan apa yang dipikirkan ya. Jadi think aloud saat melakukan interaksi dengan objek web ya, dengan menggunakan media video yang memutar kembali aktivitas yang dilakukan responden saat berinteraksi dengan objek web. Berarti aktivitas ini, jadi ketika dia yang RTE ini ketika dia berinteraksi dengan web, itu bisa di screen video ya, screen recording ya, screen recording. Jadi direkam aktivitasnya kayak gimana. Mungkin saat itu ada dia kebingungan, jadi dia si respondennya ini dikasih ulang gitu ya, diputar lagi gininya, ulang, terus diperhatikan sama si evaluator, ditanya gitu ya. Di video itu kamu kelihatan ragu-ragu itu kenapa ya gitu. Oh, saya bingung nyari menu gini, catat langsung. Responden kebingungan ketika mengakses menu A atau menu B, itu RTA. Jadi dikasih dulu dia berinteraksi nih si respondennya. Atau bisa langsung dia ketika berinteraksi itu dilengkapi dengan screen recording ya. Jadi nanti ketika setelah selesai baru kita evaluasi lagi gitu. Itu yang RTA. Kalau CTA itu ketika itu berlangsung ya. Jadi waktu dia masuk ke login, kalau dia udah mulai ngerasa ada hal-hal yang mungkin kurang, itu dicatat sama dia, sama si respondennya apa itu kurang. Jadi itu yang CTA ya, concurrent think aloud. Itu bedanya. Jadi thinking aloud method itu ada dua lagi, ada concurrent sama RTA ya. Kemudian ada user performance test ya. Metode usabilitas ini digunakan untuk menguji apakah sampel pengguna yang diambil dapat dipelajari dan digunakan untuk beberapa fungsi dalam satu sistem dalam kurung waktu tertentu. Jadi ini ngambil sampel ya, dalam sampel pengguna ya. Kemudian sampelnya itu dipelajari, setelah itu digunakan ya. Kira-kira bisa nggak kalau ini dari sampelnya ini diimplementasikan di dalam sistem dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu disebut dengan user performance test ya. Kemudian selanjutnya ada remote usability test ya. Remote testing itu digunakan ketika evaluator itu orang yang mengevaluasi sistem itu berada terpisah ruang atau waktu dengan peserta tes atau si responden ya. Ini berarti bahwa evaluator tidak dapat mengamati sesi pengujian. Kalau thinking aloud method ini diamati ya sama si evaluatornya. Jadi respondennya itu diawasin sama dia gitu, diperhatiin gerak-geriknya, itu kalau yang thinking aloud method. Tapi kalau yang remote ini, namanya juga remote, berarti dia berada dengan posisi terpisah sama si evaluatornya gitu. Si responden ini terpisah sama si evaluator. Jadi si evaluator ini tidak dapat mengamati sesi pengujian itu di tempat dan waktu proses pengambilan data terjadi ya. Saat itu juga dia nggak ada di sana gitu ya. Ada berbagai jenis pengujian dengan teknik ini. Itu salah satunya adalah waktu sama tetapi berbeda tempat.
di mana evaluator dapat mengamati layar peserta ujian melalui jaringan komputer dan mendengar apa yang pengguna tes katakan selama pengujian berlangsung melalui jaringan atau speaker telepon. Jadi berbeda ya, sama gitu, waktunya sama, pengambilannya sama, waktu tesnya sama, tapi berbeda tempat ya. Ini ya, waktu sama, tetapi berbeda tempat. Caranya itu adalah dengan itu tadi mengamati layar peserta ujian melalui jaringan komputer nih. Berarti kayak pakai Zoom ya atau pakai Google Meet. Jadi dia share screen kayak gitu. Si evaluatornya ngamatin dari jauh. Dari jauh dia. Ini dia berbeda tempat ya, berada di lokasi yang berbeda nih sama si respondennya gitu. Dia amati gitu ya, si respondennya disuruh gitu buka Spada gitu ya. Misalnya mau ngetes, mau evaluasi webnya Spada gitu. Si responden ini disuruh coba deh akses Spada. Terus kamu sampaikan aja apa-apa saja yang kamu rasa kamu kesulitan gitu ya. Kesulitannya di mana mengaksesnya, itu diamati sama si evaluator ini. Diamatinya dengan share screen tadi. Jadi dalam waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Kemudian evaluator juga dapat berinteraksi dengan peserta melalui jaringan ya. Tipe lain dari pengujian remote ini adalah yang ini berbeda waktu ya. Kalau tadi waktunya sama, beda tempat, yang ini beda waktu, beda tempat ya. Jadi kayak journalit session di mana dalam sesi ujian pengguna dipandu melalui perangkat lunak yang sedang diuji. Jadi ada yang tipenya itu beda waktu dan beda tempat ya. Jadi seperti journalit session di mana dalam sesi uji pengguna itu dipandu melalui perangkat lunak yang sedang diuji. Jadi kayak di perangkat lunaknya itu sudah langsung ada arahan-arahan tuh ngapain gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu kan berbeda waktu dan berbeda tempat. Oke, nah itu yang remote usability. Selanjutnya ada cooperative evaluation ya. Metode ini hampir sama dengan konsep metode think aloud. Nah, mirip-mirip kayak think aloud. Namun bedanya pengevaluasian interface pada pengguna digunakan sebagai faktor penting dalam proses desain. Pengguna tidak hanya berguna untuk mencari permasalahan, tapi juga berkontribusi dengan pemikiran dan pendapatnya dalam proses desain. Jadi bedanya sama think aloud method. Kalau think aloud method itu hasil dari responden ya udah. Dia kalau udah selesai sudah selesai ngisi data-data gitu atau hasil evaluasi si respondennya, ya udah selesai, udah nggak ada urusan lagi. Tapi kalau yang cooperative evaluation, si pengguna ini ada kontribusinya gitu. Jadi dia dimintain pendapat ya, dimintain pemikiran juga sama si evaluator. Gimana kira-kira desainnya yang bagus tuh kayak gimana? Kalau yang think aloud method udah selesai proses pengujian ya udah pulang aja gitu ya. Udah pulang, nggak ada urusan lagi gitu ya. Terima kasih ya sudah membantu untuk proses pengujian, udah gitu aja kalau yang thinking aloud method. Tapi kalau yang cooperative evaluation, jangan pulang dulu, kamu diskusi dulu sama saya gitu evaluatornya ya. Tolong dong diskusi dulu sama saya, pendapatnya kayak gimana, pemikirannya kayak gimana terkait desain yang bagus dari sistem ini gimana. Karena saya lihat tadi kamu kayaknya susah deh nyari tombol login itu gimana, seharusnya desain yang bagus tuh kayak gimana. Jadi dia nanya langsung sama si respondennya, ada buah pemikiran atau pendapatnya si responden di sana. Kalau yang thinking aloud method, responden ya hanya berfungsi sebagai responden aja tanpa perlu ada tanpa perlu adanya gini kayak ngasih pendapat gitu ya, pendapat sama pemikiran tuh nggak perlu. Itu yang thinking aloud method. Tapi kalau kooperatif harus ya. Nah itu aja bedanya, mirip-mirip ya tapi bedanya di sana terkait kontribusinya gitu ya di akhir itu. Nah, selanjutnya ada expert review. Metode ini adalah suatu review yang tidak terstruktur dari suatu sistem dan tidak bersyarat ya. Kalau ini udah pasti namanya expert review, berarti tergantung si expertnya gitu, bukan tergantung orang yang mau mengadakan evaluasi ya. Jadi kita misalnya mau mengevaluasi sistem, kita ngundang si expert gitu ya. Expert ini bisa macam-macam, orang-orang yang ahli di bidang apa misalnya, kayak gitu. Jadi ini nggak terstruktur, tidak ada sistemnya, tidak bersyarat. Ini tergantung dari si expertnya. Makanya dibilang expert review ya. Nah, kemudian ada heuristic evaluation. Disebut juga dengan bahasa Indonesianya evaluasi heuristik. Ini merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan dalam metode inpeksi ya. Ini yang paling banyak nih. Kalau judul-judul tugas akhir itu pasti banyak yang pakai heuristik ini. Menurut Nielsen dan Moritz itu tahun 2015, evaluasi heuristik ini dilakukan oleh sekelompok evaluator yang diberikan sebuah antarmuka. Kemudian mereka diminta untuk menilai apakah masing-masing elemen
mengikuti seperangkat kegunaan heuristik yang telah ditetapkan seperti error prevention, flexibility, efficiency of use, help and documentation, dan lainnya ya. Pada dasarnya heuristic evaluation ini adalah suatu kegiatan di mana para ahli meneliti suatu interface dan mengevaluasi tiap elemen dari interface yang berdasar pada daftar prinsip usabilitas atau guideline yang diterima secara heuristik. Jadi sudah ada guideline-nya. Jadi si ahli ini, para ahli ini itu sudah menerima guideline-nya gitu, sudah punya sudah diberikan langsung daftar prinsipnya sama orang yang mau mengadakan evaluasi. Jadi orang yang mau mengadakan evaluasi atau si evaluator ini ya dia diundang gitu ya, mengundang para ahli ini gitu, untuk melakukan heuristic evaluation di mana sudah ada daftar prinsip-prinsip usabilitas tadi yang kayak dari segi error prevention-nya kayak gimana, kemudian flexibility-nya gimana, efisiensinya gimana, kemudian help and documentation-nya bagaimana ya. Jadi sudah ada daftarnya gitu, yang diterima secara heuristik. Makanya namanya heuristic evaluation. Itu ada kok, coba aja cari heuristic evaluation questionnaire gitu. Pasti ada. Googling coba, ada tuh questionnaire untuk evaluasi ini ya. Kemudian ada cognitive walkthrough. Nah, cognitive walkthrough itu adalah suatu metode evaluasi di mana evaluator ahli membangun skenario task dari sebuah spesifikasi atau prototipe awal dan memainkan peran sebagai bagian dari seorang pengguna yang bekerja dengan interface tersebut. Evaluator ahli berakting seolah-olah interface tersebut sebenarnya telah dibuat dan telah dikerjakan dengan beberapa task. Setiap tahap yang akan dilalui oleh pengguna diteliti dan dianalisa pada bagian mana pengguna merasa terhalang dalam menyelesaikan suatu task. Penghalang tersebut dapat mengindikasikan bahwa interface tersebut kehilangan sesuatu ya. Jadi cognitive walkthrough ini, jadi namanya juga kognitif ya. Jadi di mana seorang evaluator, orang yang akan mengevaluasi sistem itu, membangun sebuah skenario task ya. Jadi ada kayak daftar skenario yang isinya tuh tugas-tugas. Misalnya kayak Ibu bilang tadi, coba masuk ke halaman login. Dia nyoba masuk langsung ke halaman login. Habis itu coba klik menu apa gitu ya, menu home. Nanti dia klik ke menu home. Jadi seorang evaluator ini dia tuh berakting seolah-olah interface tersebut sebenarnya telah dibuat dan telah dikerjakan dengan beberapa task ya. Nah, ini kemudian setiap tahap yang akan dilalui oleh pengguna itu diteliti gitu dan dianalisa bagian mana kira-kira dia merasa terhalang dalam menyelesaikan suatu task tersebut. Nah, penghalang tersebut dapat mengindikasi bahwa kalau sampai ada terhalang di mana gitu ya, kalau dia merasa di mana kurangnya, nanti kan ada centang-centang gitu. Kira-kira selesai nggak tasknya itu gitu. Dia merasa kurang di sana, oh berarti ada indikasi masalah gitu ya di sana itu gitu. Di bagian itu, di interface-nya itu. Oke, itu cognitive walkthrough ya. Terus ada pluralistic walkthrough ya, banyak ya. Kelompok pengguna, usability engineers, dan product developers mereview usabilitas suatu prototipe dari suatu produk atau aplikasi. Jadi, di sini terdiri dari pengguna, kemudian ada usability engineers dan product developer ya. Jadi, lebih banyak melibatkan orang. Itu pluralistic walkthrough. Kemudian ada field observation ya. Jadi pada metode observasi langsung, seorang observator mengamati satu atau lebih pengguna di lokasi saat sedang menggunakan sistem. Selain mengamati, evaluasi juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pengguna saat pengguna sedang menggunakan sistem. Pertanyaan berupa apakah suka, tidak suka, perlu atau tidak perlu. Jadi pertanyaannya seputar itu aja. Kamu suka nggak? Kamu nggak suka nggak? Kamu perlu nggak? Kamu tidak perlu nggak sama sistemnya ini? Gitu. Itu disebut dengan field observation ya. Oke, kemudian ada interview dan focus group ya. Kalau teknik wawancara udah tahu lah kayak gimana. Berarti kan nanya-nanya ya ke respondennya. Gitu. Teknik wawancara dapat digunakan untuk mempelajari sikap pengguna dan pendapat pengguna seputar sistem yang sedang diteliti agar peneliti tidak memberikan informasi yang salah, menginformasi yang salah mengenai sistem. Kalau fokus grup ya udah seorang moderator memfasilitasi sebuah kelompok kecil bisa terdiri 4 sampai 8 responden ya. Kalau fokus grup itu berarti dia bikin grup. Itu tadi ya, bikin grup kelompok kecil 4 sampai 8 orang. Kemudian setelah itu dia moderator ini menunjukkan dan mendemonstrasikan sistem kepada responden. Kemudian para responden itu didorong untuk memberikan pendapat mereka tentang sistem.
termasuk saran perbaikan sistem ke arahnya yang lebih baik. Jadi kayak ngumpulin gitu di suatu tempat. Kalau interview udah tahu ya, berarti kan nanya-nanya aja nih, cuman bikin daftar wawancara aja, habis itu nanya-nanya ke responden. Kalau fokus group, kita ngumpulin nih respondennya dalam satu ruangan, kemudian bisa terdiri dari 4 sampai 8 responden ya. Habis itu kita kasih deh tuh mungkin pakai proyektor, kita demonstrasikan, kita mau demonstrasikan apa, misalnya Spada. Kalau mau login itu lewat ini ya. Kalau kita mau upload materi seperti ini, kalau siswa mau jawab tugas dia di bagian sisi siswanya kayak begini gitu. Nanti masing-masing harus ngasih pendapat gitu ya. Cuman untuk fokus grup ini ya susahnya itu adalah grouping ya, dibilang kecenderungan sosial di mana individu itu setuju dengan pendapat yang paling populer gitu. Mana tuh pendapat paling populer gitu ya. Jadi mereka kadang males gitu menyuarakan pendapatnya mereka sendiri. Jadi kayak ditanya misalnya, coba kamu gimana pendapatmu kira-kira? Oh, tambahin tombol bantuan gitu, atau lupa password mungkin di bawahnya. Misalnya Spada belum ada fitur lupa password ya. Coba tambahin di bawahnya ada fitur lupa password gitu. Nanti yang lain pasti ikut ya. Kalau sebelahnya gitu coba ditanya kira-kira apa tambahannya, pendapatnya yang kurang dari sistem ini. Oh, saya sama kok sama orang di sebelah saya, kurang itu aja lupa password gitu. Seterusnya kayak gitu ya. Jadi semuanya memiliki jawaban yang sama sehingga kurang bagus ya. Itu udah dibilang kecenderungan sosial dibilangnya. Di mana individu itu akan setuju dengan pendapat yang paling populer dalam kelompok. Itu kurangnya dari focus group discussion ini. Setelah itu ada performance measurement ya. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh data kuantitatif tentang kinerja peserta tes ketika mereka melakukan tugas selama pengujian usability. Teknik ini umumnya melarang interaksi antara peserta dan evaluator selama tes agar tidak mempengaruhi data kinerja kuantitatif. Jadi nyari data kuantitatif ya, data yang berupa angka nih kalau performance measurement ini. Untuk membantu proses evaluasi dapat menggunakan video kamera yang merekam ekspresi pengguna. Data kuantitatif sangat berguna dalam melakukan pengujian perbandingan waktu. Jadi ini pakai waktu ya. Ini nyarinya data kuantitatif bukan data kualitatif. Jadi data kuantitatif itu berkaitan sama angka ya. Angkanya itu apa berarti? Terkait dengan perbandingan waktu. Jadi ngelihatnya itu dari waktunya gitu ya. Jadi misalnya untuk memperoleh hasil yang dapat diandalkan dibutuhkan minimal 5 peserta pengguna, sementara 8 atau lebih peserta lebih diharapkan. Jadi dia membandingkan waktunya. Misalnya, ini pakai video berarti ya, ada rekaman pakai stopwatch gitu ya, terus ada videonya. Jadi kelihatan gitu menitnya berapa menit orang ini misalnya mau login aja berapa menit. Dibandingkan gitu ya. Jadi nyari 5 gitu ya, minimal 5 orang. Sementara bisa paling banyak tuh 8 orang gitu ya, 5 responden lah biasanya. Minimalnya 5 responden. Jadi kelima responden ini akan disuruh misalnya login dalam waktu bersamaan. Dilihat waktunya gitu ya, perbandingan waktunya ini. Jadi kuantitatifnya itu apa? Mereka mencari perbandingan waktunya. Gitu. Misalnya responden 1 kan bisa aja beda sama responden 2 ketika mengakses halaman home ya. Masuk dari login ke home itu bisa beda-beda ya. Ada yang mungkin dalam hitungan detik. Kalau yang internetnya lola mungkin dalam hitungan menit bisa baru masuk. Jadi itu bisa jadi evaluasi gitu ya. Itu performance measurement. Jadi yang dicari itu adalah data kuantitatif. Data kuantitatifnya itu adalah perbandingan waktu pengerjaannya. Gitu. Oke. Kemudian itu performance measurement. Terus ada kuesioner. Nah, ini yang banyak kayak metode kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh pengguna untuk mengetahui opini pengguna terhadap sistem yang digunakan. Metode ini memberikan hasil evaluasi berupa data kuantitatif sehingga lebih mudah dalam pengolahan datanya. Dalam penelitian ini digunakan standar kuesioner SUS yang sudah banyak digunakan dalam proyek penelitian dan banyak digunakan pada masa revolusi industri berdasarkan pernyataan. Jadi bikin kuesioner itu nggak sembarangan ya, pakai pikiran sendiri gitu nggak, tapi ada standarnya ya. Standarnya itu SUS namanya. Kalau mau tahu penasaran silahkan coba googling cari kuesioner SUS kayak gimana standarnya itu. Nah, ini data yang dicari adalah data kuantitatif juga ya. Itu kalau metode kuesioner. Jadi datanya berupa angka. Kalau kuantitatif berupa angka, kualitatif bukan angka ya. Oke, itu kira-kira ya beberapa metode usability testing. Jadi banyak banget sebenarnya metode usability testing ini. Nggak cuma ini aja, tapi
hanya beberapa saja yang saat ini digunakan, karena dari segi kompleksitas, melihat dari segi kompleksnya sama tidak efisiennya ya, keefisienannya lah. Yang kalau dari Ibu ya yang paling sering digunakan itu nih, think aloud method, ini banyak referensinya. Kemudian ada heuristic evaluation, ini ada juga banyak lah gininya yang pakai gitu ya, banyak lah referensinya. Cognitive loud truth, ini juga, terus questionnaire. Nah, itu yang apa namanya, masih banyak digunakan. Sama ini deh, performance measurement ini lagi satu. Sisanya ini jarang ada yang pakai. Nah, mungkin kalau saat COVID kayak sekarang ini yang bagus ya, remote usability test ini. Cocok lah untuk COVID gitu ya. Karena kan kita bisa dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, kita bisa melakukan pengujian gitu, pengujian evaluasi. Kalau COVID ini cocok ya, remote usability test ini. Di masa-masa COVID sekarang. Wah, nanti disesuaikan aja sih ya. Oke, itu kira-kira terkait ini, apa namanya, metode-metode usability. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Untuk lebih jelasnya, itu setelah UTS ya. Itu baru dapatnya ini setelah UTS, setelah lagi 2 minggu berarti. Minggu depan kan kalian UTS. Jadi 2 minggu lagi baru lebih detail tentang metode-metode usability ini, kayak contoh-contoh ngitungnya gimana gitu tuh baru lagi 2 minggu. Jadi ada yang hitung gitu ya, kayak yang apa, yang cari waktu itu ya, yang perhitungannya yang apa sih namanya, performance ya, performance measurement. Nah itu kan pakai waktu dia, berarti ada ngitungnya nanti perbandingan waktunya berapa gitu. Itu baru 2 minggu lagi baru dapat contoh-contohnya itu ya. Di jurnal tuh banyak, coba aja cari jurnal-jurnal hasil penelitian metode usability itu banyak. Usability apa, misalnya website apa, itu pasti banyak pakai dengan metode ini gitu. Metode heuristic evaluation atau dengan metode performance measurement gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi judul TA kalian ya gitu. Judul skripsinya bisa, nanti evaluasi sistem itu bisa apa enggak. Yang penting di ACC aja nanti. Tapi sejauh ini evaluasi sistem ya pasti masih ya diperlukan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini jamnya 9:30 ya. Oke, Ibu mau kasih tugas deh, tugas 2 deh ya. Kalian kan belum ada ngupload tugas di Spada nih. Jadi Ibu kasih tugas 2. Apa itu tugas 2-nya? Tugas 2-nya adalah, nah ini ya, carilah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode usability, minimal 5 metode. Minimal 5 metode ya. Tadi kan banyak tuh metodenya ya, kalian minimalnya 5 metode lah. Kumpul jawaban dalam format name_nama.pdf ya, pakai PDF, jangan Word. PDF ya formatnya. Cari kekurangan dan kelebihan masing-masing metode usability. Dikumpulnya kapan? Dikumpulnya itu Ibu kasih waktu. Ini kan soalnya dikit ya, cuman cari kekurangan aja. Sekalian ngabisin waktu, jadi teman-teman bisa ngerjain dari sekarang. Ibu sampai ini deh ya, sampai besok jam 11 siang. Besok jam 11 siang Ibu close linknya. Jadi teman-teman di sini sudah bisa mengerjakan dari sekarang. Ya. Habis ini Ibu upload di Spada. Kekurangan dan kelebihan ya. Dari 5 metode. Kebanyakan ya 5 metode ya. Minimal 3 deh kalau gitu. Sebentar. Carilah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode usability. Kayak tadi misalnya, ini Ibu kasih contoh misalnya kayak focus group gitu ya. Focus group kan gampang tuh. Focus group ya. Kekurangannya apa gitu. Buatkan dalam bentuk tabel. Kayak gini misalnya. Jangan minimal 5 metode deh. 3 metode deh ya, biar enggak
pusing kalian. Takutnya nanti ada yang belum selesai. Kayak gini. Terus misalnya 3 ya, minimal 3. Kalau lebih dari 3 boleh nggak Bu? Boleh, kan minimalnya 3. Mau 5, mau 10 gitu silahkan. Nah, itu contoh ini misalnya. Misalnya apa nama metodenya di sini? Nama gitu ya. Jadi buatkan tabel seperti ini nanti cara buatnya. Terus kekurangannya apa? Di sini kelebihannya apa gitu. Misalnya kayak tadi focus group ya, nama metode focus group. Kekurangannya apa? Kekurangan dari focus group itu kurang hasilnya itu kurang maksimal gitu misalnya ya. Hasilnya kurang maksimal karena kita atau responden karena responden cenderung memilih jawaban gitu ya, atau cenderung memilih jawaban yang populer gitu ya, atau sama gitu ya, atau sama jawabannya sama temannya gitu, atau sama jawabannya sama responden lain. Itu fokus grup ya, kekurangan. Terus kelebihannya apa misalnya? Kayak minimal 3 metode kekurang sedikit ya, 5 aja deh, biarin deh 5 metode dah. Berapa aja teman-teman dapat? Intinya minimal 5 metode ya. Jadi buat sebaik-baiknya, batas waktu sampai jam 11. Kelebihannya misalnya apa? Fokus grup. Apa fokus grup kelebihannya? Fokus grup simple gitu ya, simple, kemudian tidak memakan waktu yang banyak, karena kita kan ngumpulin gitu ya, karena yang banyak itu karena evaluator mengumpulkan responden dalam satu tempat dengan waktu yang sama gitu ya, misalnya kelebihannya. Nah, itu contohnya. Jadi bisa dibuatkan tabel seperti ini. Minimal 5 deh ya, minimal 5. Di sini apa gitu ya, selanjutnya habis fokus grup apa, misalnya heuristik. Silahkan cari di mana aja sumbernya boleh. Heuristic evaluation gitu misalnya, apa kekurangannya, di sini apa kelebihannya. Kekurangan kelebihannya boleh berapa Bu gitu, nggak ada batasan, yang penting minimal 1 lah, kekurangan 1, minimal kelebihan 1 gitu. Masa kalau nggak ada ya jangan dibuat ya, berarti nggak ada kekurangan berarti ya, kalau nggak ada. Cari yang ada kekurangan sama kelebihannya. Oke, nah itu kira-kira formatnya seperti ini. Nanti Ibu upload ya habis nih. Minimal 5 ya, ini minimal 5 metode. Ibu tebelin, tuh Ibu tebelin. Formatnya NIM nama PDF. Oke. Ibu upload habis ini ya. Habis ini langsung kerjakan ya, Ibu absen dulu. Biar nggak habis waktunya nanti. Biar dapat tidur kalian. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Kalau seandainya pada saat pengiriman tugas itu ada kendala jaringan gimana Bu? Kalau ada kendala jaringan, nah konfirmasi aja di Ibu ya. Usahakan jangan ngirim itu H-30 menit. Jangan ngirimnya udah mepet-mepet gitu H-30 menit ya, untuk mengurangi itulah kendala jaringan dan sebagainya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Kalau memang nanti kendala gimana, chat aja Ibu ya. Chat aja Ibu di WA. Bu, saya kendalanya begini gitu. Kendalanya begini, chat aja Ibu. Oke? Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Oke Bu. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Selamat malam. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Oke, boleh live ya.